Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan apa yang dibawakan oleh penulis kitab Asyrafus Sa'ah. Beliau mengatakan tentang peristiwa menjelang hari kiamat, yaitu Ka'bah akan dijarah dan dihancurkan. Maka beliau mengatakan rawal Imam Ahmadu bi sanadihi an Sa'id bin Sam'an. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dengan sanadnya dari Sa'id bin Sam'an. Qala, beliau mengatakan sami'tu Abu Hurairah yukhbiru, aku mendengar Abu Hurairah mengabarkan Abu Qatadah kepada Abu Qatadah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yubay'u li rajulin ma baina rukni wal maqam, akan dibaiat seorang laki-laki antara rukun Hajar Aswad dan maqam Ibrahim. Ini maksudnya adalah Imam Mahdi nanti, ya. Dan akan kita bahas secara khusus, insya Allah setelah ini akan ada pembahasan tentang munculnya Imam Mahdi. Nah, kemudian wala yastahilal baita illa ahluhu, tiada orang yang menjarah Ka'bah kecuali pemiliknya sendiri. Fa idastahalluhu fala yus'alu an halakatil Arab, maka kalau mereka telah menjarah Ka'bah, jangan ditanya lagi tentang kehancuran bangsa Arab. Tsumma ta'til Habasyah, maka kemudian datanglah orang-orang Habasyah, fayukhribunahu kharaban, mereka menghancurkan Ka'bah tersebut dengan sehancur-hancurnya. La yu'ammar ba'dahu abadan, lalu tidak lagi ada yang memakmurkan setelah kehancuran Ka'bah ini selama-lamanya. Wa humul ladina yastakhrijuna kanzahu, mereka lah yang menghancurkan tadi adalah orang-orang yang akan mengeluarkan perbendaharaan isi daripada Ka'bah tersebut. Wa an Abdullah bin Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Ibnu Umar mengatakan aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yukhribul Ka'bata dzus suwaiqataini minal Habasyah, akan datang seorang dari Habasyah yang dikenal dengan nama dzus suwaiqataini, dia akan menghancurkan Ka'bah. Wa yaslubuha hilyataha, dan dia akan merampas isi berupa perhiasan-perhiasan di dalamnya. Wa yujarriduha min kiswatiha, dan si laki-laki Habasyah ini akan melepaskan kain atau kiswah Ka'bah tersebut. Walakinni walaka'anni amdur ilaihi usaila afyada atau faida yadribu 'alaiha bimishatihi wa mi'walihi, rawahu Ahmad. Nabi mengatakan, aku seperti melihat laki-laki tersebut. Jadi Rasul menggambarkan bagaimana laki-laki itu sampai seakan-akan Nabi melihat orang tersebut. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu. Jadi seolah-olah Nabi itu melihat dengan mata kepalanya, padahal orang tersebut belum muncul. Dan itulah kekuasaan Allah, mukjizat. Sebagaimana dahulu lebih hebat lagi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Mi'raj ke langit dan sebelumnya Isra, perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis, sempat sholat di sana. Lalu ketika memberitahukan kepada kaum kafir Quraisy, mereka tidak percaya dan mereka mengetes Nabi. Coba sebutkan bagaimana bentuknya Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis itu bagaimana, pintunya berapa, di mana saja. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu berupa pemandangan di hadapannya Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, sehingga Rasulullah menjawab seperti dia menerangkan apa yang ada di hadapannya. Maka benar semua
Ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika menerangkan adanya seorang laki-laki dari Habasyah yang akan menghancurkan Ka'bah, Rasulullah mengatakan, aku seperti melihat dengan mata kepalaku. Orang tersebut ciri-cirinya adalah usailah atau usailah, yaitu botak, kepalanya botak. Yang botak bukan apa namanya? Bukan sengaja dicukur ya, tetapi di sini memang tidak tumbuh rambutnya. Itu namanya usailah, memang tidak tumbuh. Ya. Baik, kemudian ufaidah, kakinya bengkok. Ini tambahan tentang ciri-ciri Dzussuwaikotain tadi. Bahkan dia memukuli satu persatu batu-batu daripada Ka'bah itu dengan sekop dan kapaknya. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Ikhwan fillah azakumullah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya dihancurkannya Ka'bah itu oleh seorang laki-laki dari Habasyah berkulit hitam. Kemudian ciri-ciri yang lain adalah dia ini kakinya bengkok, sehingga disebutkan kakinya atau betisnya kecil, kedua betisnya kecil sehingga disebut Dzussuwaikotain, sang pemilik betis kecil. Kemudian kakinya bengkok. Lalu yang berikutnya adalah kepalanya botak, tidak tumbuh rambut. Ini tanda-tanda Dzussuwaikotaini. Ya. Ciri-cirinya demikian. Tapi bukan berarti kemudian orang yang botak berarti Dzussuwaikotain ya. Bukan. Jangan suudzon kepada orang botak, jangan. Ini hampir sama dengan Dajjal. Dajjal itu ciri-cirinya begini. Di antaranya adalah salah satu mata kanannya itu rusak, tidak bisa melihat, yang kiri bisa. Bukan berarti kemudian orang yang buta sebelah kemudian Dajjal, bukan. Ya, ini salah satu ciri-cirinya yang disebutkan oleh Nabi. Tapi harus dengan ciri-ciri yang lainnya. Wa rawal Imam Ahmad wa Syaikhani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhribul Ka'bata Dzussuwaikotaini minal Habasyah. Hadis yang lain dari Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan akan dihancurkan Ka'bah ini oleh laki-laki yang biasa dinamai Dzussuwaikotaini dari negeri Habasyah. Sudah tadi. Wa rawal Imam Ahmad wal Bukhari aidan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'anni anzuru ilaihi aswad afhaj yang quduha hajaran yakni Ka'bah. Ini juga sudah Rasul mengatakan, tambahan riwayat, seolah-olah aku melihat dia ini berkulit hitam, bengkok kakinya, dia mencongkel Ka'bah itu satu batu demi satu batu. Wa rawal Imam Ahmad wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir zaman yadharu Dzussuwaikotain 'ala al-Ka'bati qala hasibtu annahu qala fayahdimuha. Ini tambahan riwayat bahwasanya betul-betul Dzussuwaikotain ini menghancurkan Ka'bah. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Ada yang harus kita ketahui tentang sebagian hal yang berkaitan dengan Ka'bah. Ka'bah ini kiblatnya kaum muslimin. Kemudian memiliki nama-nama yang sangat banyak tadi kita sebutkan. Dibangun beberapa generasi sampai 12 kali peristiwa pembangunan Ka'bah. Ya. Yang akhir pembangunan itu dilakukan oleh Malik Fahd pada tahun 1400 sekian. Kemudian Ka'bah memiliki satu pojokan namanya Ar-Ruknu, yakni Ruknul Hajar Aswad. Ini punya keistimewaan. Ka'bah salah satu pojoknya Ka'bah itu ada Hajar Aswad, dinamai Ruknul Hajar Aswad, yaitu pojokan Hajar Aswad, yang mana Nabi SAW pernah menyebutkan tentang Hajar Aswad ini. Beliau mengatakan Al-Hajar Aswad nazala minal jannah wa huwa ashaddu bayadan minal laban fasawwadathu khataya bani Adam. Akhrajahu Tirmidzi bi sanadin sahih. Kata Nabi SAW, Hajar Aswad itu
adalah batu dari surga yang dahulu warnanya lebih putih daripada susu, lalu kemudian menjadi hitam karena dosa-dosa anak cucu Nabi Adam. Jadi itulah keistimewaan, yaitu Hajar Aswad yang terdapat di dalam atau di ujung di pojok Ka'bah. Dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya Ka'bah ini karena ada Hajar Aswad disunahkan untuk dicium, ya, atau diusap, atau diberi isyarat, atau diusap dengan benda tongkat, atau kalau tidak maka diusap dengan tangan, atau kalau tidak mampu semuanya maka diisyaratkan dengan tangan sambil membaca Bismillah Allahu Akbar. Ini keutamaannya. Namun dikatakan oleh para ulama, catatan penting, tidak boleh disertai dengan keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar. Jadi mencium Hajar Aswad dan mencium saja. Itu pun dilakukan ketika tawaf. Tidak ada mencium Hajar Aswad itu sendirian tanpa tawaf. Apa yang dilakukan sebagian jamaah kita itu sengaja bangun jam 2 malam, tujuannya mencium Hajar Aswad. Tidak disyaratkan seperti ini. Kalau dia tawaf sambil mencium Hajar Aswad, ya. Tapi sengaja bangun malam hanya untuk mencium Hajar Aswad, maka ini tidak dibenarkan. Tidak demikian caranya. Atau karena ingin mencium Hajar Aswad sehingga membayar orang untuk bisa melindungi sampai mencium Hajar Aswad. Itu ada seperti demikian. Maka ini tidak disyariatkan. Para ulama mengatakan mencium Hajar Aswad itu sunnah mengiringi tawaf. Kalau tidak tawaf tidak ada mencium Hajar Aswad. Sama dengan mengisyaratkan, menyentuh dan semisalnya. Itu mengiringi tawaf. Kalau tidak tawaf tidak ada menyentuh, mencium Hajar Aswad atau memberi isyarat. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, tidak ada keyakinan kecuali itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Ketika kita lakukan itu berpahala, mendapatkan pahala sunnah Rasulullah SAW. Umar bin Khattab ketika berhaji, lalu ketika akan mencium Hajar Aswad, dia berkata kepada sang Hajar Aswad, berbicara. Dia mengatakan, "Inni la a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa. Falaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka." Dia bicara ala Umar. Kata Umar, "Wahai batu, aku tahu engkau adalah batu yang tidak bisa memberikan manfaat kebaikan dan tidak bisa menolak kemudaratan. Andaikan aku tidak pernah melihat Rasulullah menciummu, maka aku tidak sekali-kali akan menciummu." Artinya Umar mencium Hajar Aswad mengikuti perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kaitannya dengan rezeki, tidak ada kaitannya dengan doa makbul, tidak ada kaitan dengan apapun, tidak ada. Ya, ma'asyiral muslimin rahimahullah. Sehingga kalau kita mengetahui hal ini, tidak perlu kita kemudian menyusahkan diri, terutama ibu-ibu perempuan, sehingga memaksakan diri sehingga rela bersentuhan dengan laki-laki, bahkan tarik menarik dengan kaum laki-laki. Ya jelas kalah melawannya orang-orang Habasyah, ya kan, orang-orang besar-besar hitam-hitam itu. Nah, disikut begini sudah kalah kan gitu. Tidak perlu memaksakan diri seperti ini. Akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi saling bersentuhan, kadang-kadang tersiku, kena sikunya orang, kadang-kadang ditarik sehingga jilbabnya pun lepas. Ya, yang bahaya lagi ya orang yang pakai ihram, ketika ditarik kemudian lepas, terbuka auratnya, kan gitu. Dan itu terjadi, sering terjadi, apalagi waktu haji karena padat. Ikhwana fillah azakumullah, ketika kita memahami itu adalah sunnah Rasulullah, ketika tidak mampu, ada gantinya cuma isyarat, maka kita tidak perlu kemudian memaksakan diri sehingga mengalami hal-hal yang sifatnya tidak diinginkan. Ikhwana fillah a'azzakumullah, ada sebuah hadis lagi berkaitan dengan Hajar Aswad. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan sanadnya oleh Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan, "Wallahi la yab'atsannahu Allahu yaumal qiyamah lahu 'ainani yubsiru bihima wa lisanun yantiqu bihi yashhadu 'ala man istalamahu bihaqqin." Perhatikan ada kalimat bihaqqin ini.
Ini catatan bagi orang yang menyusahkan diri ketika menyentuh atau mencium Hajar Aswad. Kata Nabi SAW, aku bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya Allah nanti akan membangkitkan Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad dibangunkan oleh Allah. Sekarang itu batu tapi dibangunkan oleh Allah. Yang ditempelkan di pojoknya Al-Ka'bah nanti akan dibangunkan oleh Allah, dibangkitkan seperti manusia bangun. Apa kata Allah SAW? Pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan oleh Allah Hajar Aswad itu memiliki dua mata. Jadi batu Hajar Aswad itu akan punya mata, walisan, dan punya lidah, berbicara, bersaksi siapa saja orang yang pernah menyentuhnya dengan kebenaran. Jadi saksi di hadapan Allah, ya Allah, fulan ini saya bersaksi dia telah menyentuhku dengan benar. Ya Allah, fulan ini mencium aku dengan kebenaran, tidak memaksakan diri, sesuai dengan sunnah Rasul. Ini menjadi pahala. Tapi kalau seandainya kita menyentuhnya dengan tadi mendolimi orang lain, mencium tapi memaksakan diri, maka tidak akan dipersaksikan oleh Hajar Aswad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Juga disebutkan oleh para ulama, dan ini yang mungkin jarang kita dengar, di Ka'bah itu ada tempat yang namanya multazam. Pernah dengar multazam? Ada travel namanya multazam. Mari kita lihat, ya, Biro Haji dan Umroh. Nah, multazam ini adalah tempat yang istimewa. Rasulullah SAW pernah menjelaskan hal ini. Bahkan Ibnu Abbas pernah mengatakan tentang multazam itu, hadzal multazam bainar rukni wal bab. Multazam itu adalah tempat antara Hajar Aswad sampai pintu Ka'bah. Jadi pojoknya Ka'bah, pojok ini ya. Ini pojoknya Ka'bah, ini Hajar Aswad, sebelahnya sini pintu Ka'bah. Antara pojok Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah ini namanya multazam. Multazam. Kira-kira ya hampir 2 meter lah kira-kira semuanya itu, sak pintu-pintunya. Kira-kira 2 meter atau lebih sedikit sama pintunya. Ya, dan ini tempat yang mustajab dikatakan para ulama. Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan, atau dikatakan dia, annahu tafa wa shalla thumma istalama ar-rukna thumma qama bainal hajari wal bab fa alsaqa sadrahu wa yadayhi wa khaddahu ilaihi. Perhatikan di sini apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, seorang sahabat Nabi. Beliau ketika tawaf, ya, dia tawaf, ketika sampai di Hajar Aswad, maka dia segera menempelkan dadanya, tangannya, dan pipinya. Kemana? Ke multazam. Jadi antara pojokan yang ada Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, disitulah dia menempelkan apa saja tadi? Dadanya, tangannya, kemudian pipinya ditempelkan begini. Ya, sambil berdoa. Kemudian ketika ditanya, dia mengatakan, hakada ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Demikianlah aku pernah melihat Rasul melakukan hal ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah dinamakan multazam dari kata iltazama yaltazimu iltizam, beriltizam. Yaitu apa? Yaitu menempati tempat itu. Ini namanya iltizam. Multazam itu tempat menetap. Karena Rasulullah ketika tawaf pernah langsung menempelkan badannya, wajahnya atau pipinya, tangannya ke multazam tersebut. Maka tempat tersebut dinamai multazam. Sebenarnya artinya multazam itu dari kata iltazama, yaitu menetapi atau diam, ya, di suatu tempat itu. Maka tempat itu dinamakan multazam. Ya, mana tempatnya? Antara mana? Antara Hajar Aswad sampai pintu Ka'bah. Makanya kalau antum lihat ketika tawaf nanti, atau mungkin lihat di televisi siaran langsung, ya, ketika rame itu, maka orang berebut menempelkan badannya ke sampingnya pintu Ka'bah, antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad, itu berebutan sana. Karena memang ternyata ada dalilnya.
Yang nggak ada dalilnya itu banyak ya, yang musab-musab dinding itu nggak ada dalilnya. Yang kemudian narik-narik kiswa, bahkan ada subhanallah, kami diceritai, alhamdulillah kami belum pernah lihat ya, tapi diceritai ada sebagian orang kita itu memang sengaja bawa gunting kecil, ya. Jadi tawaf dekat-dekat Ka'bah kemudian langsung digunting kiswahnya sebagian, lalu dibawa pulang dijadikan jimat. Nah, maka ini termasuk perbuatan haram. Karena apa? Karena jangankan kiswahnya Ka'bah, ya, yang dilindungi oleh negara, tidak diberikan, tidak boleh dicuri. Pohon-pohon saja yang ada di tanah haram tidak boleh diambil. Barang temuan saja tidak boleh diambil. Barang temuan ini kita temu, tidak boleh diambil. Bagaimana dengan mencuri? Ini kan mencuri namanya. Memotong sebagainya. Lalu yang kedua dijadikan jimat, kesyirikan lagi. Sudah awalnya ngambilnya tidak benar, kemudian dijadikan hal kesyirikan. Ini jelas termasuk hal yang dilarang. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan Ka'bah, ada tempat lagi yang namanya Al-Hijru. Ya, Al-Hijru biasa disebut Al-Hatim. Orang sekarang menyebut dengan nama Hijr Ismail. Orang sekarang. Tapi nama seperti ini tidak ada ya dalam hadis. Itu orang-orang aja menyebut demikian. Kalau yang ada dalam hadis itu Al-Hijru. Ya, Rasulullah pernah ketika dimintai Aisyah melihat Rasulullah masuk Ka'bah dan sholat 2 rakaat. Kemudian ketika mau pulang setelah haji, Aisyah mengatakan atau minta izin kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya ingin masuk Ka'bah sholat." Maka Rasulullah mengatakan, "Sholli hauna fa innahu minal Ka'bah." Sholatlah di Hijr ini karena itu bagian dari Ka'bah. Yang dalam lengkungan ya itu termasuk Ka'bah dahulu. Ya. Kemudian Rasulullah menyuruh Aisyah sholat di situ karena itu bagian dari Ka'bah. Orang yang sholat di Hijr yang di dalam lengkungan itu berarti sama dengan dia sholat di dalam Ka'bah. Dan banyak para ulama atau sebagian para ulama mengatakan karena itu tempat istimewa termasuk bagian Ka'bah, maka itu adalah tempat yang khusus saja. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah menyuruh Aisyah untuk sholat di dalam Hijr Ismail tadi. Ini kalau memungkinkan, sekali lagi ya, tidak usah memaksakan diri. Kalau tidak boleh, dia lagi ya sudah di tempat lain. Mudah-mudahan juga dapat fadilahnya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Kita lanjutkan apa yang dibawakan oleh penulis kitab ini. Fa in qila inna hadhil ahadits, tadi masalah kita Ka'bah dihancurkan. Ini ada persoalan yang harus kita jawab. Apabila ada orang mengatakan atau mempermasalahkan, inna hadhil ahadits tukhalifu qaulahu ta'ala awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wallahu ta'ala qad habasa 'an Makkah al-fil walam yumakkin ashabahu min takhribil Ka'bah walam takun idzaka qiblah fa kaifa yusallitu 'alaiha al-habasyah ba'da an sarat qiblatan lil muslimin. Ada permasalahan begini. Kalau Ka'bah itu nanti dihancurkan, apakah ini tidak bertolak belakang dengan firman Allah surat Al-Ankabut ayat 67? Ya. Apakah mereka tidak melihat bahwa kami telah menjadikan tanah haram itu aman? Katanya aman. Kok dihancurkan? Ini maksudnya. Ya. Kemudian, bukankah Allah juga telah menghalangi tentara bergajah dari Mekah, bahkan dihancurkan oleh Allah karena keamanan Mekah? Kenapa kok hancur di akhir zaman? Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan tempat kepada para sahabatnya dalam merusak Ka'bah. Tidak boleh. Padahal saat itu Ka'bah belum menjadi kiblat. Lalu bagaimana sekarang sudah menjadi kiblatnya kaum muslimin, kok malah diberi kuasa kepada Dzus Suwaiqataini untuk menghancurkan Ka'bah? Ini masalah. Paham nggak ini? Jadi bukankah Makkah itu aman, tanah haram aman? Bukankah Allah telah melindungi Ka'bah, yaitu dari serangan tentara bergajah? Bukankah saat itu belum menjadi kiblatnya kaum muslimin? Sekarang sudah menjadi kiblatnya kaum muslimin, kok malah ada yang menghancurkan? Dzus Suwaiqatain, orang Habasyah ini. Qila jawaban an dzalik. Maka jawabannya adalah inna kharabal Ka'bati yaqa'u fi akhir zaman.
Ini jawabannya. Penghancuran Ka'bah itu akan terjadi di akhir zaman, menjelang kiamat. Artinya keamanan tentang Makkah, Masjidil Haram dan Ka'bah itu sebelum mendekati kiamat dijaga oleh Allah. Ya, aman. Jadi kalau ada yang menghancurkan Ka'bah dan betul-betul hancur Ka'bah ini, berarti saat itu dekat sekali kiamat. Qurbu qiyamis sa'ah, mendekati hari kiamat, hina la yabqa fil ardi ahadun yaqulu Allah Allah. Ketika tidak ada satupun orang menyebut nama Allah. Jadi sudah sangat-sangat rusak kondisinya manusia ini. Walihada ja'a fi riwayat Imam Ahmad as-sabiqah. Oleh karena itu ada riwayat dari Imam Ahmad yang telah lalu. An Sa'id bin Sam'an qaulu la yu'ammaru ba'dahu abadan, yaitu perkataan Nabi, tidak akan dimakmurkan lagi setelah dihancurkannya Ka'bah selama-lamanya. Berarti betul-betul akhir zaman, bahwa haramun aminun malam yastahilluhu ahluhu. Maka itu aman, atau Ka'bah itu aman selagi tidak dijarah oleh pemiliknya sendiri. Kalau sudah dijarah oleh pemiliknya sendiri, hilang rasa aman, hancurlah Ka'bah saat itu. Walaysa fil ayati ma yadullu ala istimraril amnil madhkuri fiha. Ayat tersebut, yaitu ketika Allah menjamin keamanan Makkah, itu tidak menunjukkan terus-menerus aman sampai kiamat. Ada masa hancur dan ada masa tidak aman. Bahkan di akhir zaman, ketika setelah dihembuskan angin yang halus membunuh setiap orang yang beriman, yang tersisa hanyalah orang-orang yang jahat, orang-orang rusak. Waqad hadatsal qital fi Makkah marratin abidah. Dan sungguh pernah terjadi perang di Makkah beberapa kali. Wa a'dhamu dzalika ma waqa'u min al-qaramita, dan yang paling besar, jadi ini ada peristiwa yaitu kekacauan di Mekah, itu terjadi dilakukan oleh orang-orang qaramita. Qaramita itu yaitu sekte sesat, sekte batiniyah. Mereka ini orang-orang yang mengatakan bahwasanya ayat, hadis itu ada pemahaman zahir, ada pemahaman batin. Yang tahu batin ini orang-orang khawas, orang-orang khusus, wali-wali Allah yang ngerti. Kalian tidak ngerti tentang ayat-ayat Allah ini. Jadi kalau ada orang wali-wali tidak sholat, itu memang orang bilang makomnya beda dengan kalian. Ini orang-orang qaramita menyatakan demikian. Jadi jangan mencela orang yang tidak sholat, jangan mencela orang yang tidak menutup aurat, ya, yang berjalan-jalan itu wali Allah, karena dia memahami ayat-ayat yang tidak bisa kita pahami. Ini pemahaman seperti ada nggak? Seperti ini? Ada. Sholatnya ada di masjid, tapi di mana? Di Mekah. Ya, lo pakai apa? Ya itulah pemahaman batiniyah. Padahal di sana belum Jumatan, di sini sudah Jumatan, 4 jam. Lalu bagaimana sholatnya? Nggak sholat, gitu. Orang yang telanjang di jalan dibilang wali, padahal itu orang gila, kan itu. Orang gila, tidak malu. Jadi kepada Allah, maka sekte ini pernah masuk ke dalam kota Makkah sama rombongannya, kemudian menyerang jamaah haji pada tahun 317 Hijriah. Jadi pernah kejadian 317 Hijriah itu Qaramita atau sekte Qaramita menyerang kota Makkah, masuk ke dalam Masjidil Haram, membunuh kaum muslimin, dan mereka merampas harta benda kaum muslimin, dibawa kabur. Ya. Kemudian ikhwan bin azab, ini menunjukkan bahwasanya tetap ada pengecualian masa-masa tertentu Makkah itu tidak aman. Tapi secara global, secara umum Makkah dijamin aman karena di dalamnya ada Masjidil Haram, di dalamnya ada Masjid Nabawi. Ikhwanna fiddin azab, bahkan termasuk salah satu keistimewaan kota Makkah dan Madinah sekaligus, ya, Allah menjaga Makkah dan Madinah, semua pintu masuk ke kota dua ini Allah menjaga dengan para malaikatnya, sehingga Dajjal yang menjelajah seluruh kota dan negeri itu tidak bisa masuk ke dalam kota Makkah dan Madinah. Dan termasuk keamanan yang dijanjikan oleh Allah, maka penyakit taun tidak akan masuk Makkah dan Madinah. Taun loh ya, bukan corona. Ya, taun dijaga, tidak akan masuk ke kota Makkah dan Madinah. Dalam hadis yang sahih demikian. Ini termasuk
bukti bahwasanya aman. Tetapi bukan berarti kemudian aman, kemudian tidak pernah ada gejolak, tidak pernah ada kerancuan, tidak pernah ada kegaduhan. Ada orang ngebom di Medina, ada. Cuman kalau kita lihat secara umum jelas lebih aman daripada negeri-negeri yang lain. Jadi kalau kita melihat di sana itu orang-orang jualan itu berjualan apa? Jualan emas, jualan barang-barang. Ketika waktu sholat langsung ditutup dengan kain barang-barangnya. Itu diambil anak kecil bisa ya. Tapi mereka merasa aman sehingga mereka tidak menggubris. Sholat ya sholat mereka. Sholatnya pergi ke masjid, Masjidil Haram dan Nabawi. Ya. Dan ini mereka merasa aman. Kemudian secara manusiawi kita pun merasakan kalau kita berada di sana merasa lebih aman daripada tempat yang lain. Tapi jangan kemudian merasa aman 100% kemudian mengabaikan barang-barang kita lalu akhirnya kemudian kehilangan kemudian menjadi susah sendiri. Jangan. Kemudian beliau mengatakan yaitu qaramita fil qarni rabi' al-hijri pada yaitu kurun yang keempat, abad keempat, tepatnya 317 Hijriah. Haitsu qatalu al-muslimina fil mataf, mereka masuk ke Makkah dan membunuh kaum muslimin di tempat tawaf. Wa qala'ul hajar aswad, mereka mencongkel hajar aswad. Jadi dicongkel dari tempatnya, diambil wa hamaluhu ila biladihim, dan mereka bawa kabur ke negeri mereka. Jadi di sebagian mengatakan ini negerinya mereka adalah tempatnya Kufah, di Kufah, di Irak sana. Tsumma a'aduhu ba'da muddatin tawilah, akhirnya dapat dikembalikan setelah lama sekali waktunya. Wa ma'a dzalika lam yakun ma hadatsa mu'aridan lil ayatil karimah. Meskipun demikian tetap kota Makkah menjadi tempat yang sangat aman. Li'anna dzalika inma waqa'a bi aidil muslimina wal muntasibina ilaihim. Karena hal itu terjadi di tangan orang-orang Islam sendiri atau orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam meskipun mereka sekte yang tersesat. Bahwa mutabiqun lima jaa fi riwayat Imam Ahmad min annahu la yasahilul baitul haram ila ahlu, dan ini sesuai dengan riwayat Imam Ahmad bahwasanya tidak ada yang menjarak yaitu rumah Allah Ka'bah kecuali pemiliknya. Wa waqa dzalika kama akhbara Nabi, dan itu terjadi seperti yang disebutkan Nabi. Wa sayaqa'u dzalika akhir zaman, akan terjadi lagi di akhir zaman nanti. La yu'ammaru maratan ukhra, bedanya setelah terjadi penjarahan yang terakhir ini tidak akan dimakmurkan lagi Ka'bah dan Masjidil Haram. Hina la yabqa 'ala dhahril ardi muslim, saat itu adalah ketika tidak tersisa lagi orang Islam, yaitu yang menyebut nama Allah. Sehingga ikhwan dan Allah, inilah yang bisa kita sampaikan bahwasanya di antara tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat bahwa nanti di akhir zaman Ka'bah akan dibongkar, dihancurkan dan dicuri isi perbendaharaan yaitu dalam Ka'bah tersebut. Yang melakukan adalah seorang laki-laki Habasah yang biasa dipanggil Gus Suwaikota ini. Kemudian kepalanya kotak, kakinya bengkok, kulitnya hitam, apalagi tadi? Betisnya bengkok dan kecil. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Banyaknya harus sekarang berita-berita tentang virus corona. Kan itu saking banyaknya Ustaz, simpang siur. Kan ada yang betul, terus ada yang hoax gitu, ada yang nggak betul Ustaz. Terus bagaimana sikap kita Ustaz dalam menghadapi fitnah itu? Misalkan asal dari luar, terus akan mempengaruhi ke kita juga. Fitnah berita atau apa itu? Sikap kita dalam mengantisipasi virus itu Ustaz. Pertama, kita menyikapi berita-berita yang kadang-kadang campur antara yang benar dan yang salah, maka Allah telah menegaskan inja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Apabila ada orang fasik membawa berita kepadamu, media-media itu rata-rata fasik ya. Kenapa demikian? Karena mereka memberitakan hal-hal yang tidak mestinya. Kadang-kadang menayangkan tarian-tarian, kan fasik itu. Berarti ini berita yang dibawa oleh orang fasik, fatabayyan, maka tabayyunlah, jangan langsung diterima. Cek, cross check lagi dengan yang benar. Ya, kalau ada berita misalnya di sana begini-begini, kita punya teman di sana yang terpercaya, kita tanyakan, oh ternyata tidak. Ya, ada berita bahwasanya di Mekah itu sekarang Ka'bahnya hancur misalnya. Kita punya saudara di sana, teman di sana, telepon, tanyakan benar nggak ini? Oh ternyata nggak benar, hoax. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau memang berita itu benar sesuai dengan kenyataan, maka kita ini orang Islam yang punya Allah sebagai Tuhan
Tuhan kita yang berhak disembah dan kita takuti. Artinya yang lebih kita takuti adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ujung-ujungnya wabah penyakit yang menimpa manusia di dunia, ujung-ujungnya paling buruk adalah kematian. Maka berarti ini adalah musibah dunia. Ada musibah yang lebih berat daripada itu, yaitu musibah agama. Maka kita katakan bahwasanya boleh kita waspada, bagus antisipasi. Kemudian kita membuat penangkalan dan semisalnya, karantina, tidak memasuki tempat yang terjangkiti, tidak keluar dari tempat yang terjangkiti. Ini semuanya petunjuk Rasulullah SAW. Tetapi kita katakan kita merasa takut itu wajar karena itu manusiawi, tapi tidak boleh berlebihan sampai kemudian tidak sholat. Nah seperti ini justru mestinya kita ini semakin giat sholat, semakin giat berdoa, semakin giat baca Quran. Ini tidak putus asa, jangan. Ya, apalagi dikait-kaitkan dengan kiamat ini sudah, sehingga orang tambah betul-betul putus asa. Tidak benar. Jadi seperti ini mestinya kita menambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, aktivitas seperti biasa, penjagaan perlu, antisipasi perlu, pengobatan kalau terkena perlu, kemudian mencegah penyebaran lebih luas itu pun juga semua dibutuhkan. Yang berikutnya yang terakhir itu adalah banyak-banyak berdoa. Dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, zikir-zikir benteng kita, zikir pagi, zikir sore, banyak-banyak membaca ayat-ayat Allah, ayat kursi, banyak ma'awidatain dibaca, kemudian doa-doa dari Rasulullah SAW yang lain. Insya Allah kita tidak akan mendapati mudarat dari segala macam wabah dan penyakit. Kalau ternyata terkena, maka itulah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kemudian tidak apa-apa, kemudian kemana-mana pakai helm gitu ya. Tidak usah, tidak seperti ini. Kalau kita tidak merasakan apa-apa ya sudah, kita jalani aja apa adanya. Karena ada sebagian saudara kita sampai tidak mau bekerja, sampai tidak mau bekerja karena gara-gara konon katanya di pasar itu sumbernya virus corona. Nah ini tidak benar seperti ini. Kecuali kalau memang dipastikan iya dari orang-orang yang bertanggung jawab, peneliti menemukan iya sehingga tidak boleh masuk pasar, tidak boleh masuk ke ini, silakan taati untuk kebaikan. Tapi kalau tidak ada hal seperti ini, maka tidak boleh kita takut berlebihan. Allahu a'lam. Apakah ketika penghancuran Ka'bah tidak ada muslim yang berakidah salaf? Tadi menjelaskan tidak ada muslim yang mengucapkan Allah. Zahirnya demikian. Zahirnya ini sudah tidak ada satupun orang yang mengucapkan Allah, Allah. Ya. Mungkin saja masih ada orang Islam tetapi tidak ada di tempat tersebut, bisa jadi. Atau mungkin saja ada orang Islam tetapi sedikit sekali, tidak kuat melawan kebatilan sehingga dianggap tidak ada, bisa jadi. Ya. Makanya para ulama juga berbeda pendapat. Apakah penghancuran Ka'bah ini setelah adanya angin yang mematikan semua orang Islam? Nah, ini ada perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan ini setelah angin, sebagian lain mengatakan ini sebelum angin. Allahu a'lam tentang urutan itu memang para ulama berbeda pendapat. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut lagi. Kenapa minat orang-orang itu lebih banyak menghadiri kajian akbar ketimbang kajian rutin yang membahas kitab? Mohon nasihatnya kepada kami menuntut ilmu yang masih malas-malasan datang ke kajian. Semua yang penting ya, disebutkan oleh sebagian para ulama. Kalau nggak salah Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili itu menyebutkan tentang kajian rutin kitab dengan kajian sifatnya tematik atau tabligh akbar. Jadi manusia itu butuh makanan untuk fisiknya, maka makanan sehari-hari makanan pokok, tapi tidak cukup dengan makanan pokok, tapi butuh vitamin. Maka kajian rutin itu ibaratkan makanan pokok, kemudian tabligh akbarnya itu vitaminnya. Ya, seperti itu gambarannya. Jadi semuanya penting. Jangan hanya kajian rutin saja, tidak hadir kajian akbar. Jangan kajian akbar saja, lalu tidak mau kajian rutin. Ya. Jadi ada hal-hal yang sifatnya detail yang tidak mungkin disebutkan dalam kajian akbar. Ya, Allahu a'lam. Jadi intinya adalah semua yang kita hadiri kalau bisa, dan jangan pilih-pilih kemudian
yang difavoritkan saja yang dihadiri. Ya. Ada lagi sebagian ikhwan atau sebagian di antara kita kalau ngaji maunya Ustaz A, kalau enggak A nggak mau. Loh, kenapa? Karena Ustaznya ganteng. Ya, boleh. Dia mau ngambil ilmunya atau ngambil gantengnya. Ya. Ada lagi yang mengatakan, oh kalau saya sukanya Ustaz yang ini, kenapa? Karena jenggotnya panjang. Nggak boleh. Ilmu itu bukan pada jenggot, bukan pada ketampanan. Ilmu itu adalah qala Allah, qala Rasul. Allah. Ya. Tadi disebutkan bahwa Nabi sholat di dalam masjid. Itu apakah disebutkan juga menghadapnya kemana? Tadi disebutkan apa? Sholatnya di dalam Ka'bah. Oh ya. Ada pertanyaan tadi disebutkan Nabi sholat di dalam Ka'bah. Apakah ada penjelasan menghadap kemana? Disebutkan memang Rasul menghadap dinding Ka'bah. Ya. Yang mana Allah a'lam? Karena kalau orang di luar Ka'bah menghadapnya ya Ka'bah, tapi kalau di dalam Ka'bah menghadap manapun kena dinding. Makanya para ulama mengatakan, ya, ada orang sholat menghadapnya beda-beda, boleh, dan itu sah. Satu menghadap timur, barat, utara, selatan. Bagaimana contohnya? Ya orang sholat di dalam Ka'bah. Ya, bahkan sholat di luar Ka'bah pun bisa berjamaah satu imam, makmumnya ada yang menghadap barat, ada timur, ada utara, ada selatan. Kapan itu ya? Di Masjidil Haram, ya kan? Imamnya satu, kemudian yang sholat mutar gitu, satu sholat mutar, yang satu menghadap barat, satu timur, satu utara, satu selatan. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Jawa pernah Anda lihat kuburan Muslim, sebelah kanan dan kirinya ada kuburan orang kafir. Bagaimana hukumnya Ustaz? Memang sunnahnya kuburan Muslim adalah disendirikan untuk orang-orang Islam. Sementara orang-orang non-Muslim kuburannya dibedakan. Yang penting dibedakan. Kalau ini di sampingnya kiri kanan dan itu adalah kuburan orang Islam, ya mestinya tidak boleh seperti ini. Ya, mestinya tidak boleh, dan kalau mampu maka dipindahkan. Kuburan orang Islam dikubur di kuburan orang Islam, kuburan orang-orang non-Muslim dikuburkan di kuburan orang-orang non-Muslim. Allahu a'lam. Apakah termasuk orang yang tidak beradab seorang laki-laki ketika sholat tidak menggunakan imamah atau peci dan semisalnya? Beda ya antara peci dengan imamah. Kalau imamah memang Rasulullah pakai imamah, ya. Tapi para ulama beda pendapat tentang hukum imamah itu sunnah atau mubah. Sebagian kecil para ulama mengatakan sunnah dengan dalil keumuman firman Allah, "Laqad lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada dari Rasulullah teladan bagimu yang paling baik. Dengan dalil ini semua yang dilakukan Nabi berarti sunnah, termasuk sorban, memanjangkan rambut, memakai sarung atau sirwal, memakai gamis. Sebagian para ulama mengatakan itu zatnya sunnah. Makanya ada sebagian orang di antara kita kemana-mana pakai sorban, betul ya? Karena memang dia menganggap bahwa sorban itu sunnah. Tapi mayoritas para ulama mengatakan sorban itu perkara mubah, dilakukan hanya mengikuti kebiasaan setempat. Kalau kebiasaan setempat orang laki-laki tidak pakai sorban, tidak usah pakai sorban. Malah itu yang sunnah. Lihat, kalau pakai peci ya pakai peci saja. Ya, dan itu pendapat yang paling banyak diikuti oleh para ulama dan ini lebih tepat. Oleh karena itu kalau kita lihat ulama-ulama masa kini itu jarang yang pakai sorban. Karena mereka menganggap sorban itu mengikuti kebiasaan setempat saja. Nah, sekarang masalahnya sholat tanpa sorban. Jawabannya tidak ada satupun hadis keutamaan sholat pakai sorban. Memang ada tapi dhaif, bahkan palsu. Ada hadis sholat 2 rakaat pakai sorban itu lebih baik 70 kali lipat daripada sholat tanpa sorban. Tapi hadisnya tidak sah, palsu. Demikian pula semua hadis tentang keutamaan sholat dengan sorban itu semuanya tidak sah. Adapun pakai peci juga tidak ada keterangan. Cuman para ulama menjelaskan Allah memerintahkan kaum laki-laki ketika ke masjid memakai pakaian berhiasnya. Nah sekarang peci, kira-kira orang pakai peci ini berhias kan? Lebih bagus ya kira-kira? Lebih bagus, berarti termasuk berhias.
maka berarti termasuk diperintahkan dan hukumnya sunnah. Kalau tidak pakai, maka tidak berdosa. Bolehkah saya mengajarkan keluarga dekat dan teman dekat tata cara wudhu dan sholat sesuai sunnah, tetapi saya tidak hafal hadis dan ayat Al-Quran, hanya berpedoman dengan buku karya ulama? Sangat membantu, sangat boleh. Silakan kalau mampu dilakukan, ya. Bismillah, dilakukan. Apalagi dia minta diajari, kesempatan. Rasulullah mengatakan di antara hak muslim atas muslim yang lain, idza stansahaka fansahhu. Kalau dia minta nasihat, minta diajari, maka kasih nasihat, ajari dan semisal. Allahu a'lam. Ini harus dihafal ya. Kita ini tidak semua kita punya hafal gitu. Bahkan kita membawa kitab karena tidak hafal gitu. Jadi kita ajarkan sesuai yang kita pahami. Demikian pula para ulama ketika mengajarkan hadis tidak hafal terus-terusan semuanya. Kadang-kadang juga pakai rujukan kitab, ya. Jadi para masyayikh ketika mengajarkan hadis Bukhari, belum tentu mereka semua hafal hadis Bukhari yang jumlahnya ribuan itu. Ya. Baik. Pada bulan lalu dijelaskan angin sejuk yang lembut datang untuk mewafatkan orang-orang muslim. Kenapa kok ada lagi orang Islam yang mengarah isi Ka'bah, menjarah isi Ka'bah pada tanda hancurnya Ka'bah? Apa memang urutannya demikian? Tadi kita katakan ada perbedaan pendapat tentang urutan tanda-tanda besar kiamat ini. Ya, sebagian mengatakan ini adalah setelah angin yang mematikan orang Islam. Ini membuktikan bahwa kalau demikian berarti masih ada sebagian orang Islam yang datang kemudian dan belum wafat meskipun sedikit. Ini ada lagi yang mengatakan ini sebelum angin yang dihembuskan, ya. Sehingga kalau demikian maka tidak ada masalah. Jadi masih ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Bagaimana hukum sholatnya orang yang berjamaah yang terputus softnya oleh orang-orang yang duduk, sementara orang yang duduk tersebut bisa berpindah? Maksudnya makmum ini ya, sholat berjamaah maksudnya. Kalau sholat berjamaah terputus oleh sesuatu seperti tiang, orang duduk dan semisalnya, maka para ulama mengatakan yaitu paling tidak hukumnya makruh, tetapi tidak sampai haram dan tidak membatalkan sholatnya. Kalau memang ada kebutuhan karena tempatnya penuh sehingga terputus, kondisi tertentu seperti di Mekah kadang-kadang terputus dengan orang yang duduk dan sholat, maka seperti ini dibolehkan karena kondisinya memang memaksa demikian. Sholat terpisah tiang itu dihindari oleh para sahabat Nabi. Cuman para ulama mengatakan ini makruh apabila tempatnya penuh seperti kalau Jumatan, tempatnya penuh, atau mungkin tadi kita lihat maghrib penuh, lalu kemudian harus terputus dengan shaf, maka para ulama mengatakan ini dibolehkan karena penuhnya shaf ini termasuk hajat kebutuhan sehingga dibolehkan sholat meskipun terputus dengan tiang. Allahu a'lam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali kepada tadi yang sudah katakan, jangan terfokus pada suatu ustaz. Dalam artian gini Ustaz, kadang ada jemaah kita itu jangan ikut kajian ustaz sebulan karena subhat. Terus gimana dengan pendapat itu, apakah kita ikuti atau tidak Ustaz? Tadi kita katakan ya karena di situ kan memang ada beda ulama, maksudnya beda imam, ada Imam Hambali, Maliki, Hanafi dan Syafi'i gitu. Ya, tadi kita katakan jangan terfokus kepada satu ustaz, maksudnya jangan fanatik ya. Jangan fanatik, nggak boleh fanatik kepada satu ustaz, nggak boleh. Ketika ustaznya salah itu salah kan gitu. Nah sekarang bagaimana dengan perkataan sebagian ustaz, hati-hati dengan ustaz ini, jangan ikuti, jangan ngaji dan ini namanya tahdir. Tahdir itu memang ada tempatnya. Kalau memang ada hal yang memang harus dijelaskan dan itu berupa peringatan supaya tidak diikuti, maka ini bagus karena dalam hal belajar ilmu agama itu harus pilih-pilih ustaz, bukan fanatik loh ya. Pilih-pilih ustaz yang dipilih itu adalah yang disampaikan adalah Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Itu yang dipilih. Ada 10 ustaz begitu semua ya itu diambil semua gitu. Kalau satu saja ini fanatik namanya. Tapi kalau ada 5 ustaz
Ya, tidak sesuai dengan sunnah Rasul 10 ustaz sesuai dengan sunnah Rasul, pilih yang 10 ini semuanya. Ini maksudnya yang disebutkan tadi, yaitu jangan ngaji di sini ini subhat. Kalau menerangkan dipelintir-pelintir, kalau menjelaskan tentang bid'ah dipoles-poles, ya. Kalau misalnya ditanya tentang perkara-perkara baru dalam agama, dijawab tapi muter-muter, ini syubhat namanya, jauhi seperti ini. Ini bukan fanatik, ini menjadi syubhat karena kita ini tarafnya belajar, bukan menilai. Jadi keliru orang mengatakan sudah ngaji ke siapapun ambil baiknya, tinggalkan buruknya. Ini ustadz ini, ya, yang bisa menilai ini baik ini buruk, yang ambil baiknya diambil, yang buruk jelek dibuat. Ini ustadz atau imam seperti ini, ya, Imam Malik, Imam Hanafi dan lain sebagainya. Tapi dalam urusan belajar kita memang harus memilih kebenaran yang disampaikan betul-betul benar dari lisan-lisan yang bertanggung jawab, yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Adapun madhab, semua madhab kita boleh mempelajarinya. Yang penting kita tidak ta'assub, tidak fanatik. Boleh kita bermadhab apapun, tetapi tidak boleh fanatik. Kadang-kadang ada kesalahan yang harus ditinggalkan. Allahu a'lam. Bagaimana sikap saya jika ada yang mengatakan bahwa pertengahan Ramadan tahun ini uang akan berganti emas dan akan ada asap dukhan? Ini termasuk ramalan, ya. Rasul tidak pernah mengatakan demikian. Sekarang gini, apa hukumnya pakai uang kertas? Apa hukumnya? Saya tanya dulu. Boleh atau haram? Yang mengatakan haram tanggung jawab, apa dalilnya? Ya, ini urusan dunia. Ada lagi yang mengatakan uang itu ini sebenarnya sihir ini. Buktinya ketika suatu ketika tidak ada harganya. Ya, di Irak itu dibuang-buang ketika Saddam Hussein dihukum itu. Dibuang-buang di jalan tidak laku. Berarti ini adalah sihir. Kita katakan, kalau itu sihir, coba belikan emas, bisa nggak? Bisa nggak? Beli emas pakai uang kertas, dapat ya? Dapat. Kalau sihir itu, ini uang, ketika dibelikan, kemudian dilihat, oh ternyata jadi daun. Nah, ini sihir. Tapi kalau dibelikan emas, dapat emas, dibelikan beras, dapat beras, ya bukan sihir. Itu memang mata uang, berbeda-beda, dan tidak ada satupun perintah, ya. Tidak ada satupun perintah kita itu beralih kepada dinar dan dirham. Apakah Rasulullah pernah memerintahkan kita merubah uang kita menjadi dinar dan dirham? Tidak ada satupun hadis. Apakah ada perintah kita ini menyimpan emas? Ada perintahnya? Tidak ada, malah justru suruh sedekahkan. Gitu loh. Sedekahkan, ya emas, ya uang sedekahkan, kan gitu. Tapi boleh saja kita menyimpan, menabung boleh. Tetapi tidak harus berupa emas. Bahkan kalau beberapa hari yang lalu ada yang mengatakan jangan sampai menimbun emas, karena emas akan habis harganya runtuh. Ada yang mengatakan demikian, bingung lagi akhirnya. Ya, Allahu a'lam. Jadi ini kita katakan perkataan pertengahan Ramadan akan ada berganti emas dan akan ada asap dukhan. Ini hadisnya juga palsu, ya, tentang dukhan yang keluar di pertengahan Ramadan. Ini hadisnya palsu, tidak sah, ya. Jadi tidak boleh kita terima, tidak boleh kita yakini, dan tidak boleh kita percayai. Kalau nama Allah sudah tidak disebut lagi, apakah bisa disebut mereka orang kafir? Bisa suatu ketika, ya, bisa tidak. Mungkin karena kejahilan, ketidaktahuannya, bisa jadi. Nah, seperti para penjahat itu, apakah pernah mereka berzikir? Kan tidak. Tapi mereka masih mengaku Islam. Jadi bisa dia, bisa tidak. Dahulu mana Dajjal dengan hancurnya Ka'bah, Dajjal dengan hancurnya Ka'bah. Allahu a'lam. Ini juga termasuk ijtihad para ulama yang berbeda-beda pendapat, ya. Antara Dajjal, nanti akan ada beberapa. Dajjal, kemudian angin yang lembut, kemudian Ya'juj dan Ma'juj, kemudian Dabbah, binatang melata yang berbicara, matahari terbit dari barat. Ini dipersisikan mana yang lebih dahulu. Insya Allah kita akan membahas pada kesempatan yang berikutnya, dan mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kembali. Insya Allah akan kita bahas, yaitu berikutnya tentang munculnya Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi itu? Ya, kemudian orang mana,
kemudian namanya bagaimana, ciri-cirinya bagaimana, apa saja yang dilakukan ketika dia muncul itu, nanti semua insya Allah kita akan pelajari bersama. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Subhanallah wa bihamdihi